seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Latiarin. Kembali lagi bersama saya video kali ini part 8 dengan tema sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan bank syariah di Indonesia dewasa ini kian pesat. Maklum, Indonesia termasuk negara muslim terbesar di dunia sehingga memiliki peranan besar dalam pembangunan ekonomi. Apalagi dengan lahirnya bank syariah raksasa di tanah air, yakni Bank Syariah Indonesia, hasil dari gabungan atau merger 3 bank pelat merah antara lain Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Kehadiran Bank Syariah di Indonesia menjadi tonggak sejarah baru bagi bangsa ini. Dengan penyatuan Bank Syariah tersebut, Indonesia ditargetkan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Bank Syariah kerap disebut juga Bank Islam. Bank Syariah adalah perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah, tidak menerapkan sistem bunga pada layanan mereka, sebab hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan syariah Islam. Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil yang mendapatkan sejumlah keuntungan dari sistem tersebut. Keuntungan inilah yang kemudian digunakan pihak bank atau selaku pengelola untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perbankan syariah yang dijalankan. Mengutip Lama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui siklus bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas, diantaranya di Bandung, Bait At-Tamwil Sahlam ITB, dan di Jakarta Koperasi Ridho Gusti. Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan lokasinya Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional 4 MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990 yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud tersebut tim perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dari konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 bus menjadi 11 bus dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun 2019 sampai 2010. Semenjak pengembangannya sistem perbankan syariah Indonesia, semakin banyak pula kemajuan yang terjadi dalam 2 dekade, baik dari aspek kelembagaan, dari infrastruktur penunjang, perangkat regulasi, dan sistem pengawasan, kesadaran, serta literasi masyarakat terhadap pelayanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang dimiliki secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah dimiliki oleh bank umum konvensional dan 162 BPRS. Total asetnya mencapai 273,49 triliun dengan
dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross pembiayaan dan dana pihak ketiga BUS dan UUS masing-masing sebesar 201,39 triliun, 85,41 triliun dan 110,50 triliun. Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia atau BI ke OJK. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah sesuai peta jasa perbankan syariah. Arah pengembangan perbankan syariah yang sebelumnya tertuang pada Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015 sampai 2019 telah sampai pada masa akhirnya untuk melanjutkan arah pengembangan perbankan syariah dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis, peluang maupun tantangan yang dihadapi. Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia periode 2020 sampai 2025 disusun dengan membawa visi resilient, berdaya. Visi mewujudkan dulu. Visi mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Arah pengembangan perbankan syariah ini telah disusun selaras dengan perbankan beberapa arah kebijakan, baik kebijakan eksternal yang bersifat nasional seperti rencana penggunaan jangka menengah nasional atau RPJMN 2020 sampai 2024 dan Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia sampai 2019 sampai 2024 maupun kebijakan internal OJK yaitu Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia dan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia atau RP21. Sebagai bagian dari RP21, roadmap ini merupakan langkah strategis OJK dalam menyelaraskan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah. Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia disusun sebagai katalisator akselerasi proses pengembangan perbankan syariah di Indonesia dengan membawa tiga arah pengembangan terdiri dari penguatan identitas perbankan syariah, strategis ekosistem ekonomi syariah, serta penggunaan perizinan, pengaturan, dan pengawasan. Sebagai bagian dari roadmap pengembangan perbankan Indonesia, strategis OJK dalam menjelaskan arah pengembangan ekonomi syariah Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah. Alhamdulillah, Indonesia kini punya banyak syariah terbesar, namanya banyak beroperasi sejak 1 Februari 2021. BSI adalah hasil merger atau penggabungan 3 bank syariah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yakni PT Bank BNI Syariah atau TBK, PT Bank BNI Syariah atau BNIS, dan PT Bank Syariah Mandiri atau BSM. Dihitung-hitung, Bank Syariah Indonesia memiliki aset terbesar 245,7 triliun, sedangkan modal intinya 20,4 triliun. Dengan jumlah tersebut, Bank Indonesia ini akan langsung masuk top 10 bank terbesar Indonesia dari sisi aset tetap diurutkan ke-7. Prinsip dasar bank syariah adalah menjalankan kegiatan perbankan sesuai dengan syariah Islam yang berdasarkan Al-Quran, hadis, dan hukum Islam lainnya. Berikut penjelasan prinsip-prinsip dasarnya, yaitu 1. Larangan riba atau bunga. Bank syariah melarang penggunaan riba atau bunga karena dianggap eksploitasi dan tidak adil. Sebagai gantinya, bank penggunaan mekanisme bagi hasil margin
keuangan atau B atau UDRA. 2. Prinsip hak bagi hasil atau mudarabah dan musyarakah. Mudarabah kerjasama antara pemilik modal atau hadiyul mal dan mengelola usaha atau mudharib, di mana keuntungan bagi berdasarkan kesepakatan. Masyarakat kemitraan bisnis, di mana dunia pihak atau lebih menggabungkan modal untuk usaha dan keuntungan dibagi sesuai porsi kontribusi atau kesepakatan. Selanjutnya adalah larangan gharar atau ketidakpastian dan mesir atau perjudian. Bank syariah menghindari transaksi yang spekulatif, tidak jelas atau mendukung risiko yang tidak dapat dihitung atau gharar. Juga dilarang terlibat dalam kegiatan yang menyerupai perjudian atau mesir. Selanjutnya ada transaksi halal. Seluruh kegiatan perbankan harus berdasarkan pada aktivitas ekonomi yang halal, baik dari jenis usaha maupun produknya. Misalnya bank syariah tidak akan menandai usaha yang terlibat dalam minuman keras, perjudian atau aktivitas lain yang bertentangan dengan prinsip Islam. Selanjutnya ada prinsip adil dan transparan. Bank syariah menentukan keadilan dalam semua transaksinya. Kontrak atau akad harus jelas, transparan, dan dipahami oleh semua pihak. Selanjutnya ada zakat dan keberlanjutan sosial. Bank syariah mendukung sistem ekonomi yang memberdayakan masyarakat, termasuk alokasi dana untuk zakat, infak, dan sedekah, serta memperhatikan tanggung jawab sosial. Dengan prinsip-prinsip ini, bank syariah bertujuan menciptakan sistem keuntungan yang berkeadilan, beretika, dan memberikan kesejahteraan bagi semua pihak. Berikut adalah tantangan dan peluang yang dihadapi dalam regulasi perbankan syariah. Tantangan regulasi perbankan syariah yaitu ada keterbatasan harmonisasi regulasi perbankan syariah seringkali masih mengacu pada kerangka perbankan konvensional. Pada perbankan syariah memiliki karakteristik khusus seperti larangan riba dan mekanisme akad yang berbeda. Selanjutnya ada kurangnya pemahaman dan SDM ahli. Masih terbatasnya jumlah ahli dalam hukum syariah di ekonomi Islam membuat implementasi regulasi kadang tidak optimal. Regulator juga membutuhkan pelatihan khusus terkait prinsip syariah. Kompleksitas akad syariah. Perbedaan jenis akad dalam produk perbankan syariah memerlukan pengawasan lebih ketat untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah yang terkadang menambah beban administratif. Selanjutnya ada persaingan dengan perbankan konvensional. Dalam beberapa kasus, regulasi yang dirancang masih belum mampu mendukung daya saing perbankan syariah dengan perbankan konvensional, misalnya dalam hal fleksibel produk atau insentif pajak. Selanjutnya ada kesadaran masyarakat yang rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami prinsip syariah sehingga menggunakan produk perbankan syariah belum maksimal. Hal ini membutuhkan dukungan regulasi untuk edukasi. Selanjutnya ada peluang regulasi perbankan syariah. 1. Dukungan pemerintah dan otoritas keuangan. Di banyak negara atau termasuk Indonesia, pemerintah mulai menunjukkan komitmen yang kuat melalui undang-undang, inisiatif pajak, dan dukungan regulasi bagi pengembangan perbankan syariah. Selanjutnya ada pasar yang potensial. Dengan mayoritas penduduk muslim di negara-negara tertentu, terdapat permintaan besar untuk layanan keuangan berbasis syariah, sehingga regulasi yang mendukung akan mendorong perkembangan pasar ini. Selanjutnya ada standarisasi internasional. Upaya standarisasi dan organisasi operasi AAOIMI dan juga ada IFSB dapat membantu memperkuat integrasi perbankan syariah ke pasar global. Selanjutnya ada kesadaran ekonomi berbasis etika. Tren global terhadap ekonomi berbasis nilai atau ethical banking
membuka peluang perbankan syariah untuk diakui sebagai alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan. Jadi tantangan utama regulasi perbankan syariah terletak pada penyusunan kerangka regulasi yang sesuai dengan prinsip syariah tanpa mengorbankan efisiensi. Di sisi lain, peluang besar muncul dari tingginya permintaan pasar, inovasi teknologi, dan dukungan pemerintah dengan regulasi yang tepat. Perbankan syariah berpotensi berkembang pesat sebagai alternatif keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Persaingan antara bank syariah dan bank konvensional mencerminkan kompetisi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan perbankan. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang menentukan daya tariknya di pasar. Berikut adalah analisisnya. 1. Keunggulan bank syariah berbasis prinsip syariah. Bank syariah menawarkan produk yang sesuai dengan hukum Islam seperti larangan riba, darar, dan mesir. Ini menarik bagi nasabah muslim yang ingin menjalankan transaksi keuangan sesuai syariah. Bagi hasil yang transparan, pendekatan berbasis bagi hasil memberikan alternatif bagi nasabah yang tidak nyaman dengan sistem bunga. Secara fokus pada sektor real, bank syariah cenderung mendukung sektor real dengan pengembangan berbasis aset yang mendorong stabilitas ekonomi. Artinya ada etika keuangan. Bank syariah sering dipandang lebih etis karena menghindari pembiayaan pada sektor-sektor tidak halal, misalnya perjudian, alkohol, atau senjata. Selanjutnya ada keuntungan bank konvensional fleksibel produk. Bank konvensional menawarkan berbagai produk dengan struktur sederhana yang sering lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Skala besar dan infrastruktur luas. Bank konvensional biasanya memiliki jaringan yang lebih besar, modal kuat, dan teknologi lebih maju sehingga dapat melayani nasabah lebih efisien. Biaya dan suku bunga kompetitif. Sistem suku bunga memungkinkan banyak konvensional memberikan layanan kredit dengan penyelesaian risiko yang fleksibel. Selanjutnya ada inovasi teknologi lebih cepat. Bank konvensional lebih gesit dalam mengadopsi finansi atau layanan digital banking yang canggih. Selanjutnya ada tantangan bagi bank syariah atau kurangnya pemahaman masyarakat. Banyak orang yang belum memahami perbedaan bank syariah dengan bank konvensional sehingga cenderung memilih bank konvensional. Infrastruktur dan skala lebih kecil. Bank syariah sering kalah dalam hal jumlah sektor cabang, modal, dan jangkauan teknologi dibanding bank konvensional. Perbedaan tarif dan akad yang rumit. Biaya layanan bank syariah kandung lebih tinggi karena sistem akad yang kompleks dan pengawasan kepatuhan syariah. Kompetitif pasar global. Bank syariah sulit bersaing di pasar internasional jika belum menerapkan standarisasi global secara penuh. Selanjutnya ada tantangan bagi bank konvensional. Tuntutan keuangan berbasis etika berdasarkan masyarakat tentang keuangan berbasis nilai pendorong beralihan ke bank syariah atau institusi ethical banking. Pasar muslim yang tumbuh pesat, bank syariah semakin menjadi pilihan di kalangan mayoritas muslim karena prinsip halal yang ditawarkannya. Selanjutnya ada krisis keuangan dan sistem bunga. Sistem bunga rendah terhadap velositas ekonomi, terutama selama krisis, sehingga masyarakat mencari alternatif keuangan yang lebih stabil seperti sistem bagi hasil di bank syariah. Selanjutnya ada prospek dan sinergi, kolaborasi dan konvergensi di masa depan. Bank syariah dan konvensional mengembangkan produk hibrid yang menawarkan prinsip syariah dengan fleksibilitas teknologi konvensional, peningkatan teknologi dan digitalisasi. Bank syariah yang berinvestasi dalam teknologi dapat meningkatnya daya saingan dengan memberikan layanan yang lebih efisien dan modern. Selanjutnya ada peluang pasar niche. Bank syariah bisa berfokuskan produk
untuk target muslim, sedangkan bank konvensional melayani pasar umum. Jadi, bank syariah dan bank konvensional bersaing dalam memenuhi kebutuhan nasabah namun menawarkan nilai yang berbeda. Bank konvensional memiliki keunggulan nada, skala, dan fleksibilitas. Sementara bank syariah unggul pada aspek etika dan kepatuhan prinsip agama. Sinergi antara keduanya seperti kolaborasi teknologi dan edukasi keuangan dapat meningkatkan manfaat bagi masyarakat luas. Teknologi finansial atau financial teknologi atau finansi menghadirkan peluang besar untuk meregulasi sektor keuangan. Berikut adalah peluang utama yang ditawarkan finansi. 1. Ada peningkatan akses keuangan atau financial inclusion. Finansi memungkinkan layanan keuangan menjangkau masyarakat di daerah terpencil atau yang sebelumnya tidak tersentuh oleh perbankan tradisional. Selanjutnya ada efisiensi operasional dan biaya. Otomasi proses seperti pengajuan pinjaman, pembayaran, dan pencatatan transaksi dapat memangkas biaya operasional institusi keuangan. Transaksi digital juga lebih cepat dibandingkan proses tradisional yang menggunakan dokumen fisik. Selanjutnya ada integrasi dengan teknologi canggih. Finansi dapat memanfaatkan teknologi mutakhir seperti artificial AI saja langsung baca. dan Baca AI saja. AI AI. untuk analisis data dan pelatihan kredit. Blockchain untuk transaksi yang aman dan transparan. Big data untuk memahami kebutuhan nasabah dan menciptakan layanan yang personal. Selanjutnya ada pendorongan ekosistem digital. Finansi memudahkan ekosistem digital dengan menciptakan platform integrasi untuk membayar pengelolaan dana, investasi, dan lainnya. Sudah. Lanjut pada peluang di sektor syariah. Finansi juga membuka peluang dalam teknologi finansial syariah dengan layanan seperti P2P, lending syariah, dan crowdfunding berbasis zakat atau wakaf. Ini memungkinkan nasabah mendapatkan layanan sesuai dengan prinsip syariah secara efisien. Selanjutnya ada globalisasi layanan keuangan. Dengan finansi, transaksi lintas negara menjadi lebih mudah dan murah. Teknologi seperti cross border payment berbasis blockchain meminimalkan biaya transfer antar negara. Selanjutnya ada penguatan UMKM dan startup. Finansi menyediakan solusi keuangan bagi UMKM seperti pinjaman mikro ataupun platform ekonomi terintegrasi dengan pembayaran yang digital. Peluang ini memudahkan pertumbuhan bisnis kecil dan ekonomi lokal. Selanjutnya ada edukasi keuangan digital. Banyak aplikasi finansi yang menyediakan edukasi dan alat untuk membantu masyarakat mengelola keuangan. Jadi, blockchain untuk transaksi yang aman dan transparan. Big data untuk memahami kebutuhan nasabah dan menciptakan layanan yang personal. Selanjutnya ada pendorongan ekosistem digital. Finansi memudahkan ekosistem digital dengan menciptakan platform integrasi untuk membayar pengelolaan dana, investasi, dan lainnya. Sudah. Lanjut pada peluang di sektor syariah. Finansi juga membuka peluang dalam teknologi finansial syariah dengan layanan seperti P2P, lending syariah, dan crowdfunding berbasis zakat atau wakaf.
Ini memungkinkan nasabah mendapatkan layanan sesuai dengan prinsip syariah secara efisien. Selanjutnya ada globalisasi layanan keuangan. Dengan dimensi transaksi lintas negara menjadi lebih mudah dan murah. Teknologi seperti cross border payment berbasis blockchain meminimalkan biaya transfer antar negara. Selanjutnya ada penguatan UMKM dan startup. Finansi menyediakan solusi keuangan bagi UMKM seperti pinjaman mikro ataupun platform ekonomi terintegrasi dengan pembayaran yang digital. Peluang ini memudahkan pertumbuhan bisnis kecil dan ekonomi lokal. Selanjutnya ada edukasi keuangan digital. Banyak aplikasi finansi yang menyediakan edukasi dan alat untuk membantu masyarakat mengelola keuangan. Jadi finansi menawarkan peluang besar untuk mempercepat inklusi keuangan, menciptakan inovasi layanan, dan mendorong efisiensi dalam industri keuangan. Dengan terus perkembangan teknologi seperti AI, blockchain, dan big data, finansi akan semakin menjadi pilar utama dalam transformasi ekonomi digital. Kesadaran masyarakat terhadap perbankan syariah adalah salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan industri ini. Namun tingkat pemahaman dan pemerintah masyarakat terhadap layanan perbankan syariah bervariasi tergantung pada faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan. Pemahaman masyarakat. Pemahaman terbatas, banyak masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional. Sebagian menganggap bank syariah dengan mengganti istilah bunga dengan bagi hasil tanpa memahami prinsip mendasarnya. Minimnya edukasi terkait akad-akad syariah seperti mudarabah atau musyarakah hijrah dan lain-lain juga menyebabkan kebingungan kelompok yang sadar dan memilih. Dan segmen masyarakat yang sadar akan pentingnya keuangan berbasis syariah karena alasan keagamaan dan etika. Mereka cenderung memilih bank syariah untuk menghindari praktik riba dan mendukung transaksi halal. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat. Masyarakat dengan pemahaman agama Islam yang kuat lebih cenderung mendukung dan menggunakan layanan perbankan syariah. Edukasi dan literasi keuangan, rendahnya literasi keuangan terutama di kalangan masyarakat pedesaan membuat perbankan syariah kurang dipahami. Promosi dan sosialisasi, kurangnya kampanye dan promosi yang efektif dari bank syariah membatasi pengetahuan masyarakat dan akan produk-produknya. Selanjutnya ada persepsi terhadap perbankan syariah. Persepsi positif. Keuangan syariah sering dianggap lebih etis dan adil karena berbasis pada nilai-nilai keagamaan. Beberapa masyarakat memilih bank syariah untuk mendukung ekonomi berbasis Islam. Persepsi negatif, sebagaimana masyarakat bertanggapan bank syariah kurang kompetitif dibandingkan bank konvensional, baik dari sisi produk maupun layanan. Ada pula persepsi bahwa biaya layanan di bank syariah lebih mahal. Inovasi produk perbankan syariah merupakan upaya untuk menghindari solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat modern. Kita pulang kampung pesia rujun tanjung Deng tamang matambong cewek mari kita gendong Agak kiri kanan ngaju sebe buka jalan Buka dan popeda kuah kuning ikan cakalang Jauh antar pulau deng langgar lautan Hidup kita jauh sekarang kita so pulang Qatar nate kota kie raha Ampa gunung barakate kita punya nama so masuk di pelabuhan besar Kota yang bikin orang jadi besar